Shalom Jemaat GBI Anugerah Sulung, bagaimana kabar saudara? Mari kita memuji, menyembah Tuhan, mari kita tinggikan namanya, mari kita satukan hati ke dalam doa. Terima kasih Bapak buat kesempatan pada hari ini Bapak, kami serahkan semuanya ibadah ini ke dalam tangan-Mu, biarlah kami semakin kuat Tuhan di dalam-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Bapak, haleluya, amin. Kita rasakan hadirat-Mu. Mari kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita pujikan sekali lagi. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, hiaskan kekudusan. Hadirat
menyembah-Nya lagi. Mari kita sembah Dia. Betapa baiknya Engkau Tuhan untuk setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa. Dan kami hanya untuk menyembah-Mu saja Tuhan. Oh Yesus, Yesus. Katakan bersama-sama. Sujud di hadapan keinginan kami Bapa. Hanya untuk menyembah keinginan dalam hidupku. Hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan kami Tuhan, keinginan dalam hidupku. Hanya untuk menyembah-Mu. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita yang dahsyat. Terima kasih Bapak atas segalanya Tuhan. Dan kami akan melanjutkan ini Tuhan. Kami akan memuji membesarkan nama-Mu lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Siapa di sini percaya Tuhan kita, Allah kita bangkit buat setiap kita, katakan amin. Katakan bersama-sama. Wow. Katakan bersama-sama. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di Tuhanku. Mari kita pujikan sekali lagi. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkan umat-Mu. Katakan bersama. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit bersorak. Katakan bersama-sama. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempatku. Katakan bersama-sama. Allah bangkit, Allah bangkit bersorak. Katakan bersama-sama. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Semua musuh dikalahkan dan umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan bersama lagi. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Oh oh oh, oh oh oh, oh 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 yeah. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang bekerja untuk setiap hati kita. Katakan bersama-sama. Allah Roh Kudus, penuhi
Bapa, Engkau kudus Tuhan. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari kita pujikan lebih semangat lagi dengan sukacita. Ku sembah kudus, katakan kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Katakan lebih lagi, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Terima kasih Bapak buat kesempatan hari ini Bapak. Ntar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami serahkan hamba-Nya ke dalam tangan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom kepada jemaat GPI Anugerah Sulung. Pada kesempatan pada hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yang saya ambil, saya berikan satu tema, yaitu mengatasi masalah yang sukar. Di dalam situasi kondisi yang saat-saat ini terjadi di dalam masa pandemi ini, berapa banyak orang mengalami masalah-masalah di dalam kehidupan, baik itu dalam rumah tangga, terutama di dalam pekerjaan, yang banyak mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Dan kita belajar bersama-sama bagaimana kita melewati masa-masa yang sukar ini. Bagaimana kita menghadapi di kala-kala goncangan yang terjadi. Baik itu masalah rumah tangga, pekerjaan kita, istimewa di dalam menghadapi ekonomi yang hari-hari ini terjadi. Sebelumnya saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya akan membacakan di dalam Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saya percaya saudara bahwa pencobaan, masalah, ujian yang terjadi dalam kehidupan setiap manusia, setiap orang akan pasti menghadapi yang namanya ujian atau persoalan, masalah hidup. Tetapi biarlah kita ketahui bahwa Tuhan juga menghadapi pencobaan. Bagaimana Tuhan menghadapi penderitaan, bagaimana menghadapi penderitaan sampai mati di atas kayu salib. Dia menghadapi pencobaan, ujian, bahkan mati sampai di kayu salib. Supaya apa? Supaya kita dilepaskan dari segala kesulitan, dari segala ujian, masalah yang kita hadapi. Nah, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Bagaimana atau apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi masalah yang sukar. Saudara, memang hari-hari ini saya lihat bagaimana banyak orang menghadapi masalah-masalah di dalam kehidupan. Nah, yang perlu saya sampaikan ada beberapa hal. Yang pertama yang saya sampaikan, bagaimana kita menghadapi masalah yang sukar ini. Saya akan membacakan di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5. Ayat ini adalah ayat yang sudah tidak asing lagi. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada satu kata-kata yang luar biasa. Mengucap syukurlah dalam segala hal.
Seringkali kita justru menghadapi masalah yang sukar, bukan mengucap syukur, tapi menggerutu dengan Tuhan. Tapi kita kecewa, tawar hati. Nah, firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengapa? Karena firman Tuhan katakan, itulah yang dikehendaki Allah. Ternyata ketika kita menghadapi masalah yang sukar, Tuhan perintahkan supaya kita ini mengucap syukur. Ya, mengucap syukur artinya membuka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bahwa tanpa Tuhan kita tidak mampu. Tanpa Tuhan kita tidak bisa. Bahkan firman Tuhan katakan, mengapa kita harus mengucap syukur? Firman Tuhan katakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, mengucap syukur ini sangat penting. Jangan kita hanya datang kepada Tuhan hanya ketika kita membutuhkan sesuatu, hanya kita perlu saja. Tetapi bila kita datang kepada Tuhan, menaikkan, firman Tuhan katakan, orang yang bersyukur kepada Tuhan adalah orang yang mempersembahkan sebagai korban di hadapan Tuhan. Nah, saudara, bersyukur memang, saudara, berapa banyak orang mengucap syukur karena sesuatu yang baik terjadi. Mengucap syukur karena kelimpahan, karena Tuhan memberkati usaha, Tuhan memberkati usia ditambahkan. Tapi berapa banyak orang tidak bisa mengucap syukur tatkala kita menghadapi ujian pencobaan. Nah, saudara, Tuhan mengajarkan kepada kita semua yang pertama yaitu kita mengucap syukur. Mengapa kita mengucap syukur? Tadi katakan sebab Tuhan baik. Mengapa kita mengucap syukur? Karena di dalam Filipi pasal 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara, ya, dapat kutanggung di dalam Dia, bukan ditanggung di dalam diri kita sendiri, tetapi dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Ya, jadi orang yang mengucap syukur itu selalu mendapat kekuatan yang baru. Karena apa? Segala perkara kita ini ditanggung oleh Tuhan sendiri. Ya, jangan kita yang menanggung. Kalau kita yang menanggung sendiri, kita susah sendiri. Nah, bagian yang keduanya yang perlu saya sampaikan, kita baca dulu di dalam Yeremia pasal yang ke-29. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Ayat ini adalah ayat-ayat hafalan, ya, yang simple-simple, tetapi saat-saat ini justru kita ini sangat-sangat membutuhkan. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dikatakan bahwa aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, pada Tuhan mengenai kamu. Bagian yang kedua ini, kita harus mengerti rencana Tuhan. Tatkala kita mungkin saat ini menghadapi masalah yang sukar, kita dapat mengevaluasi apa rencana Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita baca kebenaran firman Tuhan katakan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Ternyata Tuhan itu selalu merancangkan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Mungkin Tuhan mengingatkan kita supaya kita lebih memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan, memiliki komunikasi yang lebih baik lagi dengan Tuhan. Dan rancangannya bukan kecelakaan, bukan kesulitan hidup, tetapi kita dapat mengoreksi, mengevaluasi
Apa yang sudah kita kerjakan selama ini ketika kita ini di dalam zona nyaman. Mungkin saat-saat di dalam segala kelimpahan. Ya. Kadang-kadang kita ini justru lupa akan Tuhan. Dan Tuhan menegur. Kita dapat merenungkan sejenak, mengevaluasi bahwa dikatakan rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, ayat ini pernah memberikan satu teguran, satu koreksi buat istimewa buat saya sendiri. Ketika di dalam zona nyaman, pekerjaan diberkati, saya melupakan nasar saya dengan Tuhan. Bahwa ketika Tuhan memberkati saya katakan saya mau melayani Engkau Tuhan. Ternyata setelah semuanya Tuhan kabulkan, saya ini lupa apa yang harus saya lakukan untuk Tuhan. Ya. Akhirnya satu hari usaha pekerjaan saya ini kemasukan pencuri, ya, kemalingan. Tahu-tahu saya buka toko, ternyata sudah arloji satu lemari itu habis, saudara. Dan saya ini agak sedikit memberontak rasanya, kecewa dengan Tuhan. Mengapa kok tidak ada perlindungan Tuhan? Saya juga sudah berdoa. Saya mendapatkan ayat ini, saudara. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan. Tapi hari depan yang penuh harapan. Saya ketika dikasih ayat ini oleh Tuhan, saya katakan memang Tuhan bukan kecelakaan, bukan tabrakan. Tapi ini kemalingan Tuhan. Ya, saya agak sedikit, ya. Akhirnya Tuhan katakan lagi, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Terus Tuhan tanya, apa yang sudah kamu kerjakan untuk aku? Ya. Saudara, akhirnya Tuhan mengingatkan saya kembali. Ya, 2 tahun kemudian baru Tuhan tegur lagi. Baru saya menyadari, ya, di dalam Yesaya pasal 66 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Dikatakan langit adalah tahtaku, bumi tumpuan kakiku. Rumah apa yang kamu dirikan bagiku, dan tempat apa yang menjadi perhentianku? Bukankah aku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? Coba saudara kalau kita perhatikan sebentar. Kadang-kadang Tuhan itu mengizinkan musibah itu bisa terjadi. Masalah itu terjadi. Supaya apa? Supaya kita dapat mengevaluasi, mengoreksi. Ternyata Tuhan punya rencana. Makanya saudara, bagian yang kedua ini kita harus mengerti bahwa rencana Tuhan itu baik. Mengerti bahwa rencana Tuhan itu baik. Bahkan dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja. Bukan kemudian kita ditinggalkan begitu saja ketika kita menghadapi masalah yang sukar. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia terus menyertai kita, mendampingi kita. Jangan saudara putus asa dan kecewa. Mari kita belajar mengerti. Rencana Tuhan di dalam hidup kita ini adalah rencana yang terbaik. Bukan kecelakaan, bukan kesulitan besar yang terjadi. Tapi ingat, hari depan yang penuh dengan harapan. Dan saat ini ketika saudara menghadapi masalah, dikatakan
Tuhan tidak membiarkan. Dia turut bekerja di dalam segala sesuatu. Artinya Tuhan mendampingi saudara. Tuhan menyertai, memberikan jalan keluar di dalam kehidupan kita. Nah saudara, rancangan kita, rancangan Tuhan beda dengan rancangan kita. Coba saya akan membacakan dulu ya. Di dalam Yesaya pasal yang ke-55. Yesaya pasal 55. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Rencana Tuhan, rancangan Tuhan beda dengan rencana kita. Kadang-kadang kita merencanakan kok tidak sesuai ya. Ternyata beda dengan apa yang Tuhan rencanakan. Ya, seperti musibah yang terjadi, Tuhan menegur, ya. Aku ini mengetahui apa yang ada padamu, mengenai aku, kata Tuhan. Bukan kecelakaan, hari depan penuh harapan. Diingatkan lagi, langit adalah tataku, bumi tumpuan kakiku, rumah apa yang kamu dirikan bagiku. Dan ketika ayat itu menegur saya, saudara, saya berlutut di kaki Tuhan. Ternyata Tuhan merencanakan untuk memilih saya sebagai hamba Tuhan. Saudara, kadang dipikir secara akal pikiran, ya, tidak cocok, saudara. Ya, tapi inilah yang Tuhan kehendaki. Rumah apa yang kamu dirikan? Tuhan menagih, ya. Tuhan mengingatkan, rumah apa yang kamu dirikan? Bukan rumah pribadi, ya, yang kita pagari dengan baik seperti di dalam kitab Hagai, ya. Bukan yang dipapani dengan baik dan tidak memperhatikan rumah Tuhan. Rumah Tuhan bisa berbicara tentang tubuh kita sendiri. Rumah Tuhan bisa berbicara tentang keluarga kita. Rumah Tuhan bisa berbicara tentang gereja. Ya. Apakah kita sudah memperhatikannya? Nah saudara, mari mengertilah rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena rencana Tuhan selalu rencana yang terbaik. Nah bagian yang ketiganya yang perlu saya sampaikan, kita lihat di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9. Yosua pasal pertama ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Ya. Saudara, menghadapi masalah yang sukar, bukan saja kita mengucap syukur. Bukan saja kita mengerti rencana Tuhan di dalam hidup kita. Tapi bagian yang ketiga ini, yaitu kita harus tetap semangat. Makanya Yosua mendapatkan satu berita di mana Allah berfirman kepada Yosua. Sekalipun Yosua sudah ditinggal mati oleh Musa, dikatakan, bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang kutunjukkan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Artinya harus tetap bersemangat. Kita tahu bahwa firman Tuhan katakan, orang yang bersemangat, di dalam Amsal 18 ayat yang ke-14. Orang yang bersemangat dapat menanggung segala penderitaan. Tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Kalau orang yang sudah patah semangat, ya, tinggal tunggu tumbangnya, saudara. Tapi kalau orang yang penuh semangat,
Saya percaya apapun badai masalah yang terjadi dalam kehidupan kita tidak dapat menghalangi, tidak menjadi penghalang bagi orang-orang yang punya semangat. Mungkin saat ini saudara sedang menghadapi kesulitan karena penderitaan sakit penyakit. Tetaplah bersemangat menantikan kesembuhan yang dari Tuhan. Kita harus tetap punya semangat. Jangan kita putus asa, kecewa, dan hanya meratapi nasib. Tetapi mari kita bangkit, bersemangat di dalam Tuhan. Percaya, ya, seperti saya memberikan satu contoh. Ketika orang yang lumpuh, yang membutuhkan pertolongan Tuhan, dan ada 4 orang yang punya semangat untuk menggotong orang yang lumpuh ini, untuk datang kepada Yesus, untuk datang kepada Tuhan Yesus supaya mengalami mujizat kesembuhan. Dan ketika digotong, ada penghalang-penghalang yang menghalangi, di mana ketika mau masuk pintu sudah penuh sesak. Kalau orang yang malas, saya percaya dia akan menggerutu dan putus asa, bahkan mungkin kecewa. Karena ketika masuk, pintunya sudah penuh sesak. Tetapi orang yang menggotong dan orang yang lumpuh itu punya semangat, optimis, percaya bahwa masih ada jalan. Ketahuilah, orang yang semangat selalu menemukan jalan. Tapi kalau orang malas, selalu menemukan jalan buntu. Orang yang semangat selalu menemukan jalan. Makanya digotong, dibongkarlah atapnya, ya. Kemudian tilamnya diturunkan sampai di depan Tuhan Yesus. Dan saat itu Tuhan menyembuhkan orang yang lumpuh. Karena apa? Semangatnya. Nah, saudara, jangan kita ini tawar hati. Karena firman Tuhan katakan, ketika engkau tawar hati, ketika engkau dikatakan lagi kecut dan tawar hati, maka kecillah kekuatanmu. Semakin kita berputus asa, semakin kita ini bahkan mungkin imun tubuh kita turun. Ya, tapi kalau kita semangat, saya percaya imun tubuh kita semakin naik. Oleh sebab itu, kita sebagai orang-orang percaya, mari biarlah kita tetap bersemangat. Ya, katakan bersama-sama, saya tetap semangat. Ya, puji Tuhan, saya percaya kita harus tetap bersemangat di dalam Tuhan. Ya, seringkali saya katakan, kalau orang yang malas selalu menemukan jalan buntu. Ya, mau ke sana malas. Ada pekerjaan yang bagus, tapi karena tidak ada semangat, malas, tidak menemukan berkatnya. Nah, saudara, bagian yang terakhir, yang keempat. Jadi bagian pertama kita selalu mengucap syukur, ya. Bagian yang kedua, kita harus mengerti. Menghadapi masalah yang sukar, kita harus mengerti rencana Tuhan. Kita mengevaluasi diri kita. Bagian yang ketiga, harus tetap semangat. Bagian yang keempat, kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-27, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Mazmur 27, ayat 13 dan ayat 14. Dikatakan demikian, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Bagian yang terakhir ini, yaitu kita harus percaya janji Tuhan. Janji Tuhan apa? Dikatakan sesungguhnya, ya. Ini adalah satu perkataan Daud. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Wow. Kita sebagai orang-orang percaya ketika menghadapi masalah yang sukar,
kita dapat berkata sesungguhnya, wah berarti itu firman Tuhan yang dapat dipercaya, janji Tuhan yang dapat dipercaya. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Artinya apa orang-orang hidup? Orang-orang yang hidup percaya kepada Tuhan. Kapan kita menerima janji Tuhan? Ya, ini perjalanan prosesnya. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Proses janji Tuhan digenapi memang butuh proses penantian. Kapan? Tidak ada pernah orang yang tahu. Ya. Firman Tuhan katakan Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Ada yang waktu jangka pendek, ya, tapi tetap digenapi. Ada yang waktu panjang, ya. Tergantung proses Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi saya tetap percaya Tuhan selalu memberikan tepat pada waktunya. Ketika kita pas waktunya, Tuhan menggenapi apa yang Dia janjikan. Saya tutup dengan satu ayat di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-35 sampai ayat 36. Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai 36. Dikatakan demikian tentang janji Tuhan. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Ada kata-kata menanti juga ya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Nah, ya. Kamu membutuhkan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Saudara, di dalam ayat 35 katakan jangan melepaskan kepercayaanmu. Ketika engkau menantikan janji Tuhan itu digenapi. Berapa banyak orang kecewa karena Tuhan masih di dalam kitab perjanjiannya masih ada di ruang tunggu. Tapi berapa banyak orang memaksakan Tuhan. Tuhan, kalau tahun ini engkau tidak memberkati saya, kalau engkau Tuhan itu selalu kita ini mengancam Tuhan. Ya, mestinya kita ini apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Ya. Dikatakan kamu memerlukan ketekunan. Ketekunan. Bahkan firman Tuhan katakan bertekunlah di dalam doa. Di dalam bahasa yang lain dikatakan bahasa Yunaninya proskarterio. Artinya apa? Menantikan dengan penuh kesabaran. Meneruskan dengan penuh ketabahan. Nah, ya. Bertekun itu meneruskan. Tidak menyerah dengan keadaan. Jangan kita menyerah dengan keadaan yang terjadi hari-hari ini. Ya wis Pak, saya hanya berserah. Ya memang berserah saudara, tapi jangan menyerah. Berserah artinya berserah penuh kepada Tuhan, kedaulatan Tuhan. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Seperti ada jemaat yang terpapar COVID-19, di mana jemaat ini suami istri. Pertama suaminya yang terpapar sampai dipasang ventilator, dan ya sepertinya istri sudah merasa wah bakal suaminya hilang, meninggal. Dia telepon sama saya menangis-nangis, bagai saya belum siap ditinggal oleh suami saya. Karena saya harus bekerja bagaimana nanti Pak, karena saya belum tahu
Apa yang harus saya lakukan nanti kalau suami saya meninggal? Saya hanya memberikan satu nasihat. Percayalah janji Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan segala keadaan. Kalau Tuhan mau memberikan kesempatan dia hidup, tidak ada yang mustahil. Sekalipun mungkin dokter sudah angkat tangan, sudah 3 hari koma, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Akhirnya saudara, 1 minggu kemudian, ya 3 hari ya, setelah 3 hari akhirnya suaminya sadar. Seminggu kemudian akhirnya keluar dari ICU. Keluar dari ruangan itu saudara, isolasi. Dan puji Tuhan, bahkan istrinya sempat juga terpapar positif saudara. Tetapi Tuhan juga menjamah. Dan akhirnya kurang lebih 1 bulan keluarlah dari rumah sakit. Dan sudah dikatakan sembuh total. Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percayalah, jangan engkau putus asa dan kecewa. Jangan engkau putus asa, jangan engkau menyerah dengan keadaan. Jangan engkau melepaskan kepercayaanmu. Karena firman Tuhan katakan, karena besar upah yang menantinya. Ya, inilah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan, bagaimana kita mengatasi masalah yang sukar hari-hari ini. Saya percaya hari-hari ini kita akan menyambut Paskah, hari kematian dan kebangkitan Kristus. Saya percaya dia sudah melakukannya semuanya, penderitaannya di atas kayu salib. Bahkan dijadikan kutuk di kayu salib. Supaya kita yang terkutuk ini dibebaskan dan dilepaskan dari segala kutuk. Kutuk-kutuk penyakit, kutuk-kutuk kemiskinan, kutuk-kutuk penderitaan. Tuhan sudah gantung di atas kayu salib. Dan kita hidup di dalam janji-janji Tuhan. Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan. Mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu Bapa. Kami bersyukur buat kesempatan sekalipun kami ibadah melalui online ini. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak dapat dibatasi oleh segala keadaan untuk kami dapat beribadah kepadamu. Sekalipun kami hanya ada di rumah, tapi kami tetap menjalin hubungan yang intim dengan Engkau. Dan kami percaya firman-Mu pada saat ini, pada hari ini, boleh menjadi berkat bagi umat-umat-Mu, GBI Anugerah Sulung ini, sehingga mereka boleh diberkati dalam rumah tangga, dalam pekerjaan mereka. Hari-hari ini mereka menghadapi masalah kesulitan hidup. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tidak dapat dibatasi oleh waktu dan keadaan. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat atas umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau memberkati semua hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan tempat ini. Kami percaya Tuhan Kau memberkati gembala sidang, Kau memberkati semua hamba-hamba-Mu, diakon-diakones yang tidak, oh Tuhan, hanya ibadah di rumah, tetapi bila mereka boleh diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, firman Tuhan yang sangat menguatkan. Mari kita pujikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari kita lebih semangat lagi memuji Tuhan. Mari semuanya bertepuk tangan. Sama-sama katakan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Katakan kuat, kuat dan berkenan.
bersama-sama. Sekali lagi. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub, yang membebaskan jiwa. Kami bersorak bertabur tangan. Tuhan berjaya dan memberikan selamanya. Mari kita pujikan lebih semangat lagi. Anak terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Dia yang ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami. Kerajaanmu kekal selamanya. Sama-sama katakan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub, yang membebaskan jiwa. Kami bersorak. Sama-sama tepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Sekali lagi. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub. Mari kita akan bersama lebih semangat lagi. Ya, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub, yang membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Sebab Dia siapa? Yang memerintah untuk selamanya. Sebab Dia luar biasa, sebab Dia Tuhan yang dahsyat. Mari sama-sama tepuk tangan, berikan kemuliaan bagi Tuhan saja. Berikan serah-serah terbaik bagi Tuhan kita.